mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang pertama-tama, marilah kita mengucapkan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta inayah yang berupa kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari yang cerah ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tetap tersandang keberkahan terhadap keluarga beliau, sahabat beliau, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang terhormat, serta kami takzimi kepada Ibu Robiatul Adawiyah yang kami cintai, dan yang teramat sangat kami banggakan teman-teman kami. Semoga Anda selalu sehat dimanapun Anda berada. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, selaku moderator, Akila Nur Febrianti, dan teman saya, Aura Fatimah, Astrid Karisma Azahra, dan Ayatul Husna. Kami akan mempresentasikan berupa PowerPoint dengan tema landasan dan asas-asas pendidikan. Di pendahuluan ada latar belakang dan rumusan masalah. Kemudian isi, terdapat landasan dan asas-asas pendidikan. Dan yang terakhir, penutup, yaitu kesimpulan. Latar belakang. Pendidikan sebagai usaha sadar yang sistematis selalu bertolak dari sejumlah landasan serta pengindahan sejumlah asas-asas tertentu. Landasan dan asas tersebut sangat penting, karena pendidikan merupakan pilar utama terhadap perkembangan manusia dan masyarakat tertentu. Beberapa landasan pendidikan tersebut adalah landasan filosofis, sosiologis, dan kultural, yang sangat memegang peranan penting dalam menentukan tujuan pendidikan. Selanjutnya, landasan ilmiah dan teknologi akan mendorong pendidikan untuk menjemput masa depan. Di sini akan memusatkan paparan dalam berbagai landasan dan asas pendidikan, serta beberapa hal yang berkaitan dengan penerapannya. Landasan-landasan pendidikan tersebut adalah filosofis, kultural, psikologis, serta ilmiah dan teknologi. Sedangkan asas-asas pendidikan adalah asas Tutwuri Hadayani, belajar sepanjang hayat, kemandirian dalam belajar. Berikutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apa saja landasan-landasan pendidikan itu? Dan yang kedua, apa saja asas-asas pendidikan? Pembahasan yang pertama tentang landasan pendidikan. Landasan yang pertama yaitu filosofis. Landasan filosofis bersumber dari pandangan-pandangan dalam filsafat pendidikan, menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, keyakinan tentang sumber nilai, hakikat pengetahuan, dan tentang kehidupan yang lebih baik dijalankan. Aliran filsafat yang kita kenal sampai saat ini adalah yang pertama esensialisme, yang kedua perennialisme, yang ketiga pragmatisme dan progresisme, yang keempat rekonstruksionisme. Pancasila sebagai landasan filosofis sistem pendidikan nasional pada pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 menetapkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor 11 MPR
1978 tentang P4 menegaskan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dasar negara Indonesia. Landasan yang kedua yaitu sosiologis. Dasar sosiologis berkenaan dengan perkembangan, kebutuhan, dan karakteristik masyarakat. Sosiologis pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Ruang lingkup yang dipelajari oleh sosiologi pendidikan meliputi 4 bidang. Yang pertama, hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat lain. Yang kedua, hubungan kemanusiaan. Yang ketiga, pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya. Yang keempat, sekolah dalam komunitas yang mempelajari pola interaksi antara sekolah dengan kelompok sosial lain di dalam komunitasnya. Masyarakat Indonesia sebagai landasan sosiologis sistem pendidikan nasional. Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan untuk menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan masyarakat, terutama dalam hal menumbuh kembangkan kebinekatunggal-ikaan, baik melalui kegiatan jalur sekolah, umpamanya dengan pelajaran PPKN, sejarah perjuangan bangsa, dan muatan lokal. Landasan yang ketiga yaitu kultural. Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik, sebab kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan jalur mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi penerus dengan jalan pendidikan, baik secara formal maupun informal. Anggota masyarakat berusaha melakukan perubahan-perubahan yang sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga terbentuklah pola tingkah laku, nilai-nilai, dan norma-norma baru sesuai dengan tuntutan masyarakat. Usaha menuju pola-pola ini disebut transformasi kebudayaan. Lembaga sosial yang lazim digunakan sebagai alat transmisi dan transformasi kebudayaan adalah lembaga pendidikan, utamanya sekolah dan keluarga. Kebudayaan sebagai landasan sistem pendidikan nasional, pelestarian dan pengembangan kekayaan yang unik di setiap daerah itu melalui upaya pendidikan sebagai wujud dari kebinekatunggal-ikaan masyarakat dan bangsa Indonesia. Hal ini haruslah dilaksanakan dalam kerangka pemantapan kesatuan dan persatuan bangsa dan negara Indonesia sebagai sisi kebinekatunggal-ikaan. Landasan yang keempat yaitu psikologis. Dasar psikologis berkaitan dengan prinsip-prinsip belajar dan perkembangan anak. Pemahaman terhadap peserta didik, utama yang berkaitan dengan aspek kejiwaan merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu, hasil kajian dan penemuan psikologis sangat diperlukan penerapannya dalam bidang pendidikan. Sebagai implikasinya, pendidik tidak mungkin memperlakukan sama kepada setiap peserta didik, sekalipun mereka memiliki kesamaan. Perkembangan peserta didik sebagai landasan psikologis, pemahaman tumbuh kembang manusia sangat penting sebagai bekal dasar untuk memahami peserta didik dan menemukan keputusan dan atau tindakan yang tepat dalam membantu proses tumbuh kembang itu secara efektif dan efisien. Landasan yang kelima, ilmiah dan teknologis. Kebutuhan pendidikan yang mendesak cenderung memaksa tenaga pendidik untuk mengadopsi teknologi dari berbagai bidang teknologi ke dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan yang berkaitan erat dengan proses penyaluran pengetahuan haruslah mendapat perhatian yang proporsional dalam bahan ajaran. Dengan demikian pendidikan bukan hanya berperan dalam warisan iptek, tetapi juga ikut menyiapkan manusia yang sadar iptek dan calon pakar iptek.
Selanjutnya, pendidikan akan dapat mewujudkan fungsinya dalam pelestarian dan pengembangan iptek tersebut. Perkembangan iptek sebagai landasan ilmiah. Iptek merupakan salah satu hasil pemikiran manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, yang dimulai pada permulaan kehidupan manusia. Lembaga pendidikan, utamanya pendidikan jalur sekolah, harus mampu mengakomodasi dan mengantisipasi perkembangan iptek, agar hasil perkembangan iptek mutakhir, baik yang berkaitan dengan hasil atau perolehan informasi, maupun cara memperoleh informasi itu, dan manfaatnya bagi masyarakat. Asas-asas pokok pendidikan. Asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Khusus di Indonesia, terdapat asas pendidikan yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan itu. Di antara asas tersebut adalah asas tuturi handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian dalam belajar. Asas yang pertama yaitu asas tuturi handayani. Sebagai asas pertama, tuturi handayani merupakan inti dari sistem among perguruan. Asas yang dikumandangkan oleh pahlawan kita yaitu Ki Hajar Dewantara ini kemudian dikembangkan oleh Dr. Andes RMP Sostro Kartono dengan menambahkan dua semboyan lagi, yaitu Ing Ngarso Sungsung Tulodo dan Ing Madio Mangunkarso. Kini ketiga semboyan tersebut telah menyatu menjadi satu kesatuan asas. Asas yang kedua yaitu asas belajar sepanjang hayat. Asas sepanjang hayat atau lifelong learning merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Lifelong learning, kurikulum yang dapat merancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal dari kurikulum sekolah meliputi keterkaitan dan berkesinambungan antar tingkat persekolahan dan keterikatan dengan kehidupan peserta didik di masa depan. Dimensi horizontal dari kurikulum sekolah yaitu keterikatan antara pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman di luar sekolah. Asas yang ketiga yaitu asas kemandirian dalam belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, sedini mungkin dikembangkan kemandirian dalam belajar itu dengan menghindari campur tangan guru. Namun, guru selalu siap untuk ulur tangan bila diperlukan. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator. Salah satu pendekatan yang memberikan peluang dalam melatih kemandirian belajar peserta didik adalah sistem CBSA, yaitu cara belajar siswa aktif. Yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, landasan dan asas sangat penting karena pendidikan merupakan pilar utama terhadap perkembangan manusia dan masyarakat bangsa tertentu. Beberapa landasan pendidikan yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan kultural, landasan psikologis, dan yang terakhir landasan ilmiah dan teknologis. Yang kedua, asas-asas pendidikan yaitu asas tuturi handayani, asas belajar sepanjang hayat, asas kemandirian dalam belajar. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya selaku moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu dan teman-teman semua apabila di dalam penyampaian tadi
Mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung teman-teman sekalian. Karena kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini, presentasi hari ini saya tutup. Terima